Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Semoga dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan semua sahabat-sahabat semua ya. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman semua, ini saya mau berkegiatan kembali untuk beraktivitas memupuk tanaman vegetasi yang ada di lokasi budidaya baklut yang saya punya. Ini lokasi yang kedua sahabat-sahabat semua ya. Ini yang saya posisikan di sini, ini semuanya adalah jenis Tetragona Itama semua sahabat-sahabat semua. Kalau yang di lingkungan rumah sana tadi pagi sudah saya lakukan untuk pemupukan ya, itu jenisnya Tetragona Lapisep semua ya, ada Tetragona Itama tapi cuman berapa kotak aja. Kalau yang di sini hampir keseluruhan Tetragona Itama semua sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Mudah-mudahan untuk ini nanti pembukaan ini nanti bisa menunjang bunganya, vegetasi nektar polonnya bisa lebih bagus lagi ya. Untuk pemupukan yang saya lakukan nanti ini aduh ini sahabat-sahabat semua, sudah pupuknya saya menggunakan MPK sahabat-sahabat semua ya. Nah, ini MPK, ini mudah-mudahan nanti untuk perawatan pemupukan ini nanti ya. Ini yang saya posisikan di sini rata-rata tanaman yang ada vegetasi yang untuk tambahan ya. Ini jenis bunga Kaliandra Losiana sama Santos Temon sama bunga kemuning sama AMP sahabat-sahabat semua. Tuh yang paling dominan banyak di sini AMP, cuma 3 teman-teman, AMP, Santos Temon sama Kaliandra Losiana. Itu sahabat-sahabat semua ya. Mudah-mudahan nanti ini untuk perawatan vegetasinya ini ya bisa bagus lagi untuk menambah penyuburan tanahnya ya. Oke, lanjut sahabat-sahabat semua nanti untuk kegiatannya. Lihat keseruannya sahabat-sahabat semua ya. Keren. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman semua ya. Nah, ini sebelum saya melakukan aktivitas untuk pemupukan sahabat-sahabat semua ya, ini banyak daun-daun keringnya sahabat-sahabat. Ini jenisnya yang saya pupuk ini tanaman bunga Santos Temon sahabat-sahabat semua ya. Nah, ini harus daun-daun ini harus saya bersihkan dulu supaya nanti bisa mengenain ke tanahnya sahabat-sahabat semua ya. Ini apa, pupuknya bisa nyampe mengenain ke tanah, jadi bisa meresap ke tanamannya ya, ke akarnya ini teman-teman ya. Pupuknya ya, untuk pemupukan ini ya pakai sendok ini aja sahabat-sahabat semua ya. Ini ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih bunganya bisa lebih produktif ya. Nah, pupuk seperti ini teman-teman ya, jadi supaya bisa menghasilkan nektar nanti kalau bunganya mencukupi ya. Nah, ini sedikit aja teman-teman ya. Nah, kita pindah ke posisi yang lainnya yang ada di sebelah sana sahabat-sahabat semua ya. Lanjut kita ke sana ya. Ini ya. Nah, ini langsung saya tanam di tanah, jadi saya gali aja ya cara pupuknya. Saya masukkan di tanah ya supaya lebih aman, nggak hamburan kemana-mana nanti ya. Ini pohonnya sudah besar sekali, ini juga Santos Temon teman-teman ya, yang mana ini. Nah, ini ya. Nah, kita harus telaten teman-teman kalau memang kita mau mengharapkan hasil bagus, lebah kita panen madunya lebih bagus lagi ya. Kita harus upaya untuk memberikan pupuk tanaman yang ada di lokasi budidaya ya, entah itu merawat lebahnya, merawat tanamannya ya, seperti ini kita pupuk seperti ini ya. Jadi jangan sampai nanti kita menyesal lebah sudah ada, tanaman vegetasinya kurang produktif, akhirnya panen madunya nggak sesuai yang kita harapkan. Tuh teman-teman ya. Nah, cukup. Jadi kita puterin dari tanamannya yang ada ini ya, cukup teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Ini Kaliandra Losiananya ya.
harus dirawat teman-teman. Kalau kita mau budidaya lebah itu ya vegetasinya juga kita rawat, bukan lebahnya aja ya. Jadi supaya seiring sejalan juga kita bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus, yang sesuai yang kita harapkan itu ya. Itu sahabat-sahabat cuma. Nah, di sini lagi ini, kalau itu tadi Kaliandra losiana teman-teman, kalau ini belimbing. Nah, buah ini sahabat-sahabat cuma yang saya pupuk sekarang belimbing. Nah, supaya nanti tanamannya bisa, bunganya bisa bagus. Belimbingnya juga termasuk ini sahabat-sahabat, ini Kaliandra losiana lagi teman-teman ya. Nah, jadi kita harus mau berupaya ya, jadi bukan kita terus budidaya yang kita harapkan panennya melimpah tapi vegetasinya nggak kita perhatikan ya, nggak kita rawat ya. Jadi akhirnya apa, hasilnya kurang memenuhi syarat sambil kita pupuk teman-teman. Nah, kita kalau yang langsung di tanah seperti ini ya teman-teman, saya gali ke dalam tanahnya teman-teman, jadi supaya masuk meresap di dalam tanah pupuknya. Jadi enggak, kalau di atas saja nanti ini ya kurang. Nah ini kalau santos memang agak lama jaraknya, kalau dari pemupukan Kaliandra, maaf ya, kalau Kaliandra memang agak jauh teman-teman jaraknya dari pemupukan ya, beda dengan santos. Kalau santos tepat teman-teman. Nah ini jambu airnya teman-teman ya. Kalau santos cepat teman-teman, kalau santos begitu kita kasih pupuk mungkin sekitar jangka 1 minggu, nah ini sudah muncul bunga teman-teman. Beda dengan Kaliandra. Kalau Kaliandra losiana jedahnya agak lama kalau dari kita memberikan pupuk. Nah, ini jambu air teman-teman. Di sini ada buahnya jambu air, dan juga ada mana ini ampenya mulai bunga ini teman-teman ya, ini bunganya. Alhamdulillah. Ini ampe ini juga mau saya pupuk teman-teman ya. Ini ya, kita mau pupuk AMP-nya teman-teman ya, maaf. Nah ini, nah kita pupuk AMP-nya teman-teman ya. Kalau AMP saya pupuknya nggak saya gali teman-teman, saya ginikan aja ya sebagian, karena kalau sebagian saya gali. Nah seperti ini kan, ini saya masukkan di tanahnya ini teman-teman. Nah ini kan saya masukkan di bawahnya sana. Nah, masukkan di bawahnya sana. Nah ini kalau untuk seperti ini ya, saya kasih sedikit-sedikit aja teman-teman. Ini masih banyak sebabnya yang belum ini ya. Nah ini teman-teman, santos. Nah ini saya gali karena akarnya teman-teman, banyak akar, nggak tahu akar santos apa akarnya pohon-pohon yang lain, saya kurang tahu ya. Ini banyak. Nah ini. Terus teman itu nektar polonnya sangat tinggi teman-teman ya, dan juga lebih mudah untuk dirawatnya, beda dengan Kaliandra losiana. Kalau Kaliandra losiana itu teman-teman jedahnya agak panjang, tapi kalau sudah bunga ramai sekali memang. Itu sahabat-sahabat semua ya, banyak saya bilangkan tadi, saya banyak untuk mengembangkan santos teman-teman yang kalau vegetasi yang di lokasi budidaya yang kedua ini, yang saya letakkan ya titik gona Itama ini, banyak santos temannya sahabat-sahabat semua ya. Kalau Kaliandra losiannya cuman sedikit, ini belum teman-teman, ini yang di dalam ini. Jadi kita harus telaten teman-teman, satu persatu ngasih pupuknya di tanaman itu, supaya apa,
supaya tanamannya juga bisa subur, bisa menghasilkan bunganya nanti bisa diserbuki sama lebahnya dengan nektar polen. Nah, kita dapat hasil buah, bisa dapat hasil madu tuh sahabat-sahabat semua. Jadi double keuntungan kita sebenarnya, kita nggak tahu ya ini mangga mana lagi apa mangga gadung ya, saya juga kurang mengerti. Pokoknya tanam aja sahabat-sahabat untuk vegetasi ya. Oke, nah aman ya semua sudah. Ini kalian dan Rosiana ini lagi tumpukan tanaman vegetasi sahabat-sahabat cuma ya, belum pemanenan karena kalau nggak gini teman-teman lama nggak bisa panen saya madunya yang jenis hitam main teman-teman. Karena apa, vegetasinya bunganya agak lambat karena ya itu tadi ya, perawatan dari pupuk ini jeruk teman-teman. Nah bisa saya pupuk jempol air sama santosnya. Nah ini ini masih ini kemuning teman-teman, ini kemuning teman-teman. Waduh, kemuningnya kelewat, kemuningnya juga aduh kasihannya itu mati itu tak mau mati sekali ya, kayak hidup nggak mau hidup nggak mau mati ya, kayak harus setengah ini. Nah ini santos lagi di posisi sini, deket-deketan aja santosnya teman-teman. Nah ini posisi ini. Nah, sedikit-sedikit pupuknya karena ini masih banyak teman-teman tanaman yang belum saya kasih pupuk ya. Nah, cukup masih banyak ini, mudah-mudahan aja yang di sini bisa tercover semua nanti ya. Oke teman-teman ya, ini kemuning kemet jenis vegetasi tanaman bunga kemuning teman-teman. Nah pupuk sini ya. Ini kopi, pohon kopi teman-teman, ini pohon kopi. Nah, tanaman kopi teman-teman. Tanaman kopi kasih pupuk juga tanaman kopinya teman-teman. Nah, supaya ya siapa tahu lah ada buahnya atau ada bunganya, kan bunganya sangat bagus diedukasi sama lebah kan, supaya bisa ngeresap pupuknya ke dalam akar, jadi bisa diresap sama tanamannya, jadi bisa jadi bunga, nanti bunganya bisa lebih bagus. Oke, 2 sendok aja teman-teman ya, jangan terlalu. Oke sudah cukup ya. Nah, nggak ada lagi. Ini mangga teman-teman, ribut tuh ini mangganya ya, ini mangga ya. Mangganya dulu ini ada buahnya teman-teman, sekarang tambah kacau, nggak mau buah lagi ya, takut dia buahnya nggak mau muncul lagi buahnya teman-teman. Sudah dikerowekin pohonnya gini masih aja nggak mau muncul bunganya ya. Nah, siapa tahu kasih pupukin nanti bunganya mau muncul teman-teman. Saya sekalian ini ini. Nah oke, nah udah. Kalau sudah bunga ini, kalau mau kasih pupuk ramai teman-teman, bunganya sampai ya lumayan, pohonnya besar sekali. Nah oke, nah udah. Nah, ini apa ini, apa asoka teman-teman, asoka kuning. Asoka juga bagus juga untuk ini teman-teman, untuk vegetasi. Kemudian juga ada ininya kok juga ya. Nah ini palta polonnya kalau asoka itu. Nah ini kalian dan Rosiananya ya. Jadi pemupukan ini ya, kalau memang bisa rutin ya kita lakukan rutin 2 minggu sekali sahabat-sahabat semua. Tapi kalau lihat keadaan juga kalau hujan terus susah teman-teman ya.
pupuknya. Banyaklah kita memakan pupuk. Kalau memang kita pupuk untuk ini ya, untuk pupuk MPK nya ya. Nah, ini jambu airnya teman-teman ya. Nah, jambu airnya kita pupuk juga supaya nanti mau buah. Nah, hidup segan mati tak mau. Ukurannya teman-teman. Oke teman-teman ya. Sekarang Kaliandra losiana teman-teman. Jadi di sini mayoritas saya sama di sini teman-teman ya. Yang saya banyak vegetasi 3 macam-macam, Santos Temon, Kaliandra losiana sama AMP teman-teman di sini nih. Yang banyak kemuningnya cuman nggak begitu banyak ya. Ada 2-3 pohon teman nggak produktif bunganya. Yang bunganya Santos sama Kaliandra sama AMP itu teman-teman. Yang bunganya sangat produktif sekali untuk bisa menunjang vegetasi yang ada di sini, lebah-lebahnya itu teman-teman. Oke. Oke, itu sahabat-sahabat teman-teman semua ya, yang saya lakukan untuk perawatan vegetasi yang ada, sahabat-sahabat semua ya. Nah, ini sudah sebagian yang di sini tadi, yang lokasi-lokasi di sini tadi sudah ya, ini sudah kena pupuk semua, tinggal posisi yang sebelah sana yang belum ya. Ini pupuknya sudah ke 1 kantong habis, tinggal 1 kantong ini ya. Mudah-mudahan nanti ini ya, 1 kantong ini, tinggal 1 kantong ini ya. Mudah-mudahan cukup untuk posisi yang di sana tadi ya. Ini MPK sahabat-sahabat semua ya, setengah kilo mungkin ini ya. Saya kurang tahu ini setengah kilo mungkin ya, lain 1,5 kilo ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa merata ya, yang penting cukup aja sama yang di luar sana sama sana. Oke, gitu sahabat-sahabat semua ya, mudah-mudahan bisa sukses selalu sahabat-sahabat di luar sana ya. Dan juga ya, ini untuk pemupukan, untuk perawatan vegetasi bisa lebih bagus lagi untuk vegetasinya, bunganya nanti bisa menunjang untuk lebah-lebahnya, bisa mencukup untuk lebah-lebahnya ya. Itu sahabat-sahabat semua, barangkali kegiatan saya untuk hari ini untuk perawatan pemupukan vegetasi, tanaman vegetasi yang ada di lokasi budidaya lebah belut yang saya punya itu sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih bagus lagi vegetasinya. Itu barangkali sahabat-sahabat semua yang saya lakukan. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahannya, dan mohon dukung terus channel saya Eri Asaka, mudah-mudahan bisa berkembang lagi untuk kedepannya. Sudah barang tentu tentang tanaman dan budidaya lebah belut, tanaman vegetasi dan lebah belut yang ada di lokasi yang saya budidayakan. Itu barangkali sahabat-sahabat semua. Jangan lupa subscribe dan komen yang serta sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, salam Trigona.